Halo Kotra FM, selamat datang di Kotra Talk. Seperti biasa di podcast kita hari ini kita akan membahas di dunia seputar fotografi dan juga videografi. Hari ini saya Kenny ditemani oleh rekan kerja saya, Ika. Nah hari ini kira-kira kita akan membahas topik apa nih Kak? Oke, kita akan membahas dua action cam yang sering banget dibanding-bandingin nih. Ibarat kayak pemain bola tuh Ronaldo sama Messi, pasti kan sering banget ya. Siapa nih yang paling jago siapa nih? Yang paling jago? Nah, ini juga action camnya. Nah ini juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap komen YouTube Kota Raya. Itu banyak banget yang nanya kalau pada saat saya membahas video S Pro 2 pasti ada yang nanya, Bang, bagusan mana sama Osmo 5 Pro? Dan pada saat saya membahas Osmo 5 Pro, Bang, kalau di-compare sama S Pro 2 kira-kira bagusan mana? Lebih worth it mana? Nah, di podcast hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan kalian yang ada di YouTube kita. Nah, ini kita mulai aja. Di sini ada S Pro 2. Dan ini ada Osmo Action 5 Pro. Oke, kita mulai dari harganya dulu ya. Kira-kira harganya berapa nih? Nah, kalau S Pro 2 itu ada dua paket. Ada yang standar dan juga ada yang dual baterai. Yang standar itu cuma satu baterai. Itu di harga kisaran 7,3 jutaan. Kalau yang dual baterai yang saya pegang ini di harga 7,7 juta. Oke. Dua paket ya. Ini juga sama dua paket. Ini pertama ada yang standar dan adventure combo. Pertama untuk yang standar itu di harga 6.100.000. 6.100.000. Ya. Terus ini juga ada yang adventure combo yang pastinya nanti isinya kita spill lebih lengkap di angka 7,8. Oh, jadi bedanya yang adventure versus yang dual baterai cuma beda lebih murah 100.000 di S Pro 2 ya? Betul. Nah, mungkin gara-gara itu juga karena harganya hampir mirip itu yang membuat kayak orang bingung nih, mending beli S Pro 2 atau Osmo 5 Pro ya. Nah, ini kita coba unboxing aja. Ini yang saya punya dual baterai. Jadi saya akan kasih lihat kira-kira kalau Kotra FM beli yang paket dual baterai dapatnya apa aja. Yang pasti pertama kita bisa lihat kita dapat unitnya. Ini dia unitnya. Lalu saya buka dulu ya. Oh ya, saya lupa bilang, setiap pembelanjaan di Kota Raya pasti mendapatkan 1 year kartu garansi. Ya, kartu garansi. Dan di sini juga ditulis nih, 14 hari tukar baru. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, kalau belanja di Kota Raya kita hanya menjual barang yang resmi aja. Menarik ya. Ya, jadi pas kita buka, ini pertama ada kalau di sini ya. Ini kan baru saya keluarin barangnya. Ini ada unitnya, satu unit, dan juga karena ini paket dual baterai, jadi kalian mendapatkan dua baterai. Satu di sini, dan satu lagi sudah saya pasang dan ada di sini. Jadi kalian mendapatkan dua baterai ya. Dan aksesoris berikutnya yang didapat kalau pada saat beli yang dual baterai, kalian akan mendapatkan pastinya si magnet mount ini. Ini saya lepas dulu ya, karena ini sticky padnya sebenarnya yang bekas dari S Pro pertama. Jadi si sticky pad yang ini nih tidak include di S Pro 2. Tapi yang kalian dapat tadi, ini dia, magnet mountingnya. Lumayan keras. Jadi satu unit, magnet mountingnya, dan juga ekstra baterai. Selain itu juga kita mendapatkan, ini ada rubber ya. Jadi rubbernya ini fungsinya adalah yang untuk bagian depan sini. Karena ini lensanya bisa dicabut ya. Bisa kita cabut. Nah, ini juga dikasih ekstra rubber. Dan juga yang terakhir di S Pro 2 ini ada namanya wind guard. Nah, ini ada busanya nih. Jadi ini karena kan mereka ada internal microphone ya. Nah, jadi mereka memberikan yang terbaru ini adalah wind guard atau windshield yang kita bisa cabut pasang di bagian bawah sini. Caranya mudah nih, tinggal saya pencet aja seperti ini. Yang agak keras ya. Dan saya pasang ke si wind guard-nya. Tinggal colok dan tinggal kita tek. Ini sebenarnya kalau mau menyelam harus pakai yang ini. Makanya saya copot si wind guard-nya. Jadi kurang lebih untuk paket dual baterai hanya ini yang kalian dapat di dalam box Insta S Pro 2. Cukup minimalis ya. Cukup minimalis, yes. Oke, dan selanjutnya mungkin kita unboxing Osmo 5 Pro-nya ya? Oke, ini Osmo 5 Pro-nya. Dari kardusnya udah lebih gede nih, berarti kita dapat apa nih? Iya, yang lebih besar. Adventure Combo nih. Pertama ini unitnya. Ini unitnya juga sama namanya action ini ya, action cam ya. Jadi sama dia, bodinya hampir sama ya. Kalau dari looks
jauh gitu. Oke, terus ini dapat pelindungnya udah include untuk yang Adventure Combo. Coba dong Ini dijajarkan kayak gini biar Oke. kita bisa, biar Kotar FM bisa melihat. Bisa lihat ya. Iya, mungkin boleh dicopot dulu kali ya. Oke. Sebenarnya kalau dari sizing sih gedean S Pro 2 ya, compare ke si siapa sih namanya nih, Osmo 5 Osmo Pro. 5. Ini memang bukanya nih agak-agak susah ya sebenarnya. Ya, nggak susah sih. Emang harus. Dia kuat ya. Iya. Ya, oke. Kan lebih safe. Nah, ini jadi aksesorisnya lumayan. Nah, ada pelindungnya, terus, nah, udah dapat tripod. Monopod ya. Iya, monopod, sorry ya, monopod. Monopod. Jadi ini teman-teman Kotar FM nggak perlu beli lagi, udah include. Udah include. Oke, lumayan nih, sangat lumayan. Terus ini ada aksesorisnya juga banyak banget yang Adventure Combo. Pertama dia nih dapat ada dudukan ini sama nih, ini screw ya. Screw, locking screw. Oke. Dan dapat 2. Jadi bisa langsung dipakai ke sini sama buat yang si monopodnya ini. Oh, dapat 2 ya? Iya, dapat 2. Very nice. Tuh, locking screw-nya. Jadi emang lengkap banget. Terus dapat biasa buat charger tipe C ke tipe C. Oh iya, saya punya charger mana ya? Coba saya cek ya, charger saya di mana ya? Seharusnya ada di sini nih. Iya, saya lupa keluarin. Kayak didapat ini deh di dalam saya lupa kotak keluarin itu ya. Ini dia chargernya. Sorry, saya lupa keluarin. Ini dia chargernya ya. Oke. Dapat ya. Lumayan nambah lah. Mudah-mudahan. 1, 2, 3, 4. Sama ini tadi ada 5 ya. Nah. Oke, ini seperti biasa buku panduan, dan ini tadi baterainya kalau ini dapat 3. 3. Dapat 3 dan ada case-nya. Seperti itu. Jadi 1, 2, satu lagi dalam sini. Oke. Tuh, jadi 3 itu bisa merekam sampai muter-muter gitu. Muter-muter benar. Nah, terus ya seperti biasa ini juga garansi resmi pastinya. Garansi dari DJI langsung, TAM. Oke, dan ada juga apa nih kondisinya? Oh, ini tadi. Ini sama. Yang tadi iya. Wah, lumayan banyak ya? Iya, banyak banget. Adventure Combo ya. Kayak gitu. Nah, ini sama tadi udah magnet juga tuh. Iya. Oke, tuh gini. Nah, jadi kalau misalnya dibandingin, ini dapat aksesorisnya lebih banyak. Seperti itu. Ya, kalau gitu kan udah tau lah siapa yang lebih baik. Dengan harga yang cuma beda 100.000, Ace Pro 2 hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 aksesoris. Sedangkan Osmo 5 Pro ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Enggak, ini jangan dihitung dong. Oh, aksesorisnya aja. Oh iya, oke. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6 ya. Wah, dapat lebih banyak ya. Jadi Kotar FM bisa menilai sendiri. Tuh. Ini yang kalau beli dual baterai dapatnya yang ini, kalau yang adventure dapat yang ini. Nah, bedanya apa kalau beli yang standar? Kalau yang standar bedanya cuma simple aja, hanya dapat 1 baterai. Ya. Jadi nggak dapat ekstra baterai nih, ya. Jadi itu dia perbedaan kalau beli yang dual baterai versus yang standar. Nah, kalau yang Osmo 5 Pro gimana nih yang standar? Dapatnya apa aja? Oke. Kalau misalkan untuk yang pakai standar, dia itu nggak dapat monopod 1. Terus untuk locking screw-nya itu hanya dapat 1. Ini beda 2 ya. Yeah. Dan tidak dapat ekstra baterai seperti itu. Jadi hanya unitnya baterai 1. Tapi case-nya dapat nggak? Case-nya dapat. Oh, case-nya pasti dapat ya. Sama ininya. Oke, nah itu dia dari harga dan juga kira-kira apa yang kalian dapat pada saat beli yang dual baterai ataupun yang adventure combo ya. Nah ini coba kita lihat ya. Secara size, Ace Pro 2 jauh lebih besar ya, lebih bulky dibanding si Osmo 5 Pro. Nah ini beratnya si Ace Pro 2 ini kalau nggak salah di 178 gram. 178 gram. Kalau ini 146 ya. Tadi dibandingin memang agak lebih kecil ya. Kalau misalkan sendiri-sendiri kayak look-nya kayak sama aja lah gitu ya. Tapi kalau misalkan dibandingin ini lebih kecil dan tadi memang 146 gram.
Ini 178 78 ya. ya. Jadi Osmo 5 Pro jauh lebih ringan dibanding si S Pro 2. Dan dua-duanya menurut saya pocket friendly ya. Nih kita bisa masukin ke pocket dengan mudah ya. Jadi nggak terlalu besar juga sih sebenarnya. Nah, oke. Nah, coba kita lihat dari boxnya ini. Kalau dari boxnya nih secara promosional di sini tulisannya co-engineer with Leica 8K AI Power Action Cam. Iya. Kalau ini namanya CMOS gitu, ini dari DJI-nya. Jadi memang kali ini kan kerja sama dengan Leica ya. Iya, kalau ini enggak, ini tetap dari DJI semuanya. Dari DJI ya. Berarti Insta360 S Pro 2 membawa atau menggandeng brand lumayan besar namanya Leica. Sini kalian juga bisa melihat di sini juga ada dual battery ya. Nah, kalau di situ ada apa? Dan ini tadi ya untuk kalau ini 8K, ini 4K. Hanya 4K ya? Hanya 4K, iya. Jadi untuk kualitas videonya menang dia ya, 8K. Nanti kita coba lihat bandingkan hasilnya. Nah, kalau kita lihat box di samping nih, di Ace Pro 2 nih dikasih tahu bahwa sensornya tuh 1/3 inch, 8K sensor Leica, lens, dan juga sudah dilengkapi dengan dual AI chip yang baru nih. Jadi ada 5 nano AI chip dan juga ada Pro Imaging chip. Yang artinya sebenarnya apa sih kalau kita translate ya untuk orang awam? Ini artinya akan jadi better image quality aja, less noise, sama kalau untuk low light pasti performanya lebih baik dibanding yang si Ace Pro pertama. Karena Ace Pro pertama tidak ada si dual chip ini, gitu. Nah kalau di sini, di belakang ini sama tadi sensornya sama ya? Sama, 1/3. Terus di sini ada subject tracking. Ya, di sini subject tracking salah satu fiturnya. Terus ini tulisannya baterai life-nya sampai 4 jam. Lumayan ya, 4 jam. Betul. Dan bisa connect dengan mikrofon. Nanti kita coba akan bahas detailnya. Dan ini seperti biasa, gambar dapat apa aja gitu tadi. Yang udah spill. Itu, kurang lebih itu. Baterainya sampai 4 jam ya. Kalau S Pro 2 itu kapasitas baterai cuma 1800 mAh. Kayaknya sih belum kuat sampai 4 jam ya. Dia itu maksimal dengan menggunakan mode endurance itu kalau 4K 30F cuma 2 jam aja. 2 jam, iya. Nah, kalau kapasitas baterainya Osmo 5 Pro berapa? Tadi 1950 mAh, jadi pastinya lebih besar daripada ini. Oh, wajar. Iya. Wajar. Dia bodinya kecil tapi lebih kapasitas baterainya lebih besar ya. Gimana nih, Insta? Nah, ini yang pasti kamu nggak punya nih. S Pro 2 memiliki 150 derajat wide angle capture. Setahu saya S Pro 2 ini yang udah the widest action cam untuk sekarang. Setahu saya ya. Nah, makanya kalau kalau Osmo 5 Pro berapa derajat? Untuk FOV Action 5 Pro itu sekitar 155 derajat. Berarti ini lebih lebar gitu ya? The widest. Mereka sih mengklaim the widest untuk action cam nih Ace Pro 2. Compare to mereka punya ya. Seri X4 ataupun Go 3S ini the widest. Lalu kalau kita lihat dari sisi belakangnya, ya ini seperti biasanya action cam itu memang untuk olahraga action. Sini ada surfing, sini ada riding, sini ada gambar malam. Sini juga ada lagi jalan-jalan ya. Dan ini juga ada item-item yang kita dapat apa aja. Tadi saya udah jabarin ya, ada dual baterai, standard mount, ada mic cap dan segala macam, ada USB-C juga. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, new WinGuard for clearer audio yang tadi itu. Nah, ini fungsinya untuk kalau kita lagi nge-vlog di luar tanpa menggunakan external mic, kita hanya menggunakan internal mic pada saat kondisi yang berangin, nggak perlu takut karena sudah ada WinGuard-nya tadi yang busanya itu ya. Nah, sini juga ada flip screen yang mungkin tidak dimiliki oleh si Osmo 5 Pro ya. S Pro 2 itu cukup hebat karena mereka memiliki si flip screen. Yang bisa kita pakai jadi sebagai monitor. Kalau ini kita belum bisa untuk flip screen, tapi kita punya screen di depan ini. Jadi sekalipun misalkan mode selfie seperti ini, kita bisa ngeliat muka kita sendiri. Tenang aja, masih bisa kok lihat. Tapi kalau ke Trafem lihat, saya punya lebih besar ya.
Nah, nextnya lagi, untuk waterproof nih, si S Pro 2 itu sampai di 12 meter tanpa menggunakan dive case. Kalau ini, Osmo 5 Pro ini bisa sampai 20 meter tanpa case. Dan dengan case 60 meter. Oh sama, kalau dengan case sama ya, 60, betul, 60 meter juga. 60 meter juga. Dan yang terakhir, kalau kita menggunakan aplikasi Insta360, ini ada fitur AI Audio Editing. Bukan audio, AI Auto Editing. Jadi buat orang-orang yang males ngedit, kayak saya nih, tinggal pilih mau footage saya mana aja, nanti biarkan si aplikasinya yang bekerja untuk saya. Dia langsung ada auto editing, itu dia fungsinya ya. Ada nggak di Osmo 5 Pro? Oh, nggak ada. Belum ada. Ini ada untuk terkoneksi di GI Mimo ya. Dia juga bisa terkoneksi. Tadi ada beberapa, salah satu fiturnya kayak, misalkan kita melakukan perekaman di log ya. Nah, tapi untuk di DJI Mimo-nya itu bisa balik lagi, diwarnain lagi gitu. Jadi itu salah satu yang menarik juga ya. Nggak tahu, maksudnya fitur auto editing ada nggak di DJI Mimo? Belum ada kan? Belum ada. Nah, kalau di S Pro, di aplikasi Insta360 sudah ada fitur untuk auto editing. Oke, sekarang kita lihat dari bodinya aja ya. Dari body, memang lebih besar Insta S Pro 2 ya. Kita bisa lihat nih, lebih besar. Betul. Secara desain sih di atas sama ya, hanya ada satu tombol. Iya. Ini ada tombol recording. Sini juga ada lens, cuman bedanya saya kotak. Bulat. Itu bulat. Sama-sama ada display ya di sini. Ya. Kalau saya punya ini informasi display. Jadi di sini kita bisa melihat nanti ya kalau saya nyalain di mode apa. Kayaknya ada warna juga ya kalau merah dia recording. Tapi nanti kita coba nyalain aja. Saya agak lupa sih. Lalu di sini juga ada flip screen. Kalau nggak mau di flip juga bisa ya, sama kayak Osmo 5 Pro seperti ini. Dan juga ada satu tombol untuk menyalakan. Iya, sama ini ya? juga ada. Oke, terus Quick start bagian bawahnya ya biasalah untuk sama. mounting. Kurang lebih seperti itu ya, secara fisik ya. Oke, sekarang kita coba nyalain aja. Nyalain. Nyalain ya. Nah, oke, ini sekarang udah nyala nih, ya. Kita mulai nih. Fitur menarik di Insta S Pro 2 yang mungkin tidak dimiliki oleh Osmo 5 Pro. Mungkin ya. Oke, pertama S Pro 2 yang terbaru memiliki fitur Endurance Mode. Apa itu arti Endurance Mode? Jadi Endurance Mode itu kalau kita nyalakan ya, kita di bagian, saya ulang ya. Jadi kalau biar Kotrafem bisa lihat nih, saya tinggal swipe down ke bawah, masuk ke bagian setting. Di sini ada Endurance Mode. Kalau saya klik, kalau saya enable, nah di sini nih dia restart bentar. Nah di sini saya bisa merekam satu mode aja nih, yang menggunakan Endurance Mode tuh hanya di video aja ya, nih hanya di mode video aja, dan hanya untuk di 4K 30 fps aja, ataupun yang di Full HD ya, Full HD 30 fps sampai 24 fps. Nah sistem ini dibuat agar kalau kita merekam hanya untuk di mode ini, pakailah Endurance Mode agar kita bisa prolong kita punya battery life. Jadi kalau merekam di 4K 30 fps menggunakan Endurance Mode, itu kita bisa merekam sampai 2 jam. Durasinya sampai 2 jam. Mungkin kalau 1080p bisa lebih lama ya, mungkin bisa sampai 3 jam. Belum saya tes sih, cuman yang udah saya tes 4K 30 fps itu 2 jam. Nah, tapi kalau pakai Endurance Mode, kita tidak bisa mengaktifkan mode HDR. Jadi itu ada plus minusnya ya? Nah, itu adalah fitur terbaru dari S Pro 2. Kira-kira kalau di Osmo 5 Pro ada fitur itu nggak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Karena mereka juga secara otomatis bisa langsung 4 jam ya? Betul, iya. Nah, kalau misalkan di Osmo 5 Pro, dia memang sudah mengklaim bisa baterai life-nya sampai 4 jam terus-menerus untuk perekamannya. Seperti itu. Tapi untuk di suhu standar ya. Kalau misalkan suhunya beda lagi, dia kadang maksimal tuh kayak 3,6 jam aja. Sama kayak manusia lah ya. Betul. Kalau kondisi panas ya kita cepet capek. Kalau kondisi cool kayak ruangan di sini, standar ya bisa lebih bisa lama lebih ya. maksimal, betul. Jadi kalau 4K 30 fps berapa lama Kalau di Osmo 5 Pro? Oke, kalau 4K 30 fps dia up to 3 jam. Tapi kalau misalkan tadi yang 60 fps dia hanya sekitar 1 jam 55 menit.
Oke, lumayan kalah banyak ya. Iya, kalah banyak. Karena memang kapasitas baterainya si S Pro 2 kan cuma dari 1800 mAh ya. Kalau si Osmo 5 Pro 1950. lumayan tuh. Jadi memang kalau secara kapasitas baterai juga ya mengaruh lah ya untuk lama durasi syutingnya. Betul. Oke, selain itu di S Pro 2 kita punya dedicated underwater mode. Nah, jadi kita bisa, ini ada mode diving, sorry ya. Ya, tapi saya belum pernah nyoba ya mode underwater ini karena saya belum ada kesempatan untuk diving. Dan saya juga sebenarnya nggak gitu suka diving sih. Oke, nextnya yang baru lagi di S Pro 2. Di sini ada juga nih mode diving ya. Oh, ada juga mode diving. Itu tapi maksimal di 1080. 1080 ya? Kualitasnya 1080. Coba saya enable dulu. Nah, kalau di underwater mode ini di S Pro 2 kita bisa merekam sampai di 4K 30 fps dan juga sampai di 8K 30 fps. Kita bisa kasih lihat ya, ini ada warna birunya. Ini artinya lagi underwater mode nih. Nah, berarti S Pro 2 underwater mode-nya bisa sampai 80 bisa merekam di 8K 30 fps. 4K juga sampai di 60 sampai di 120 fps. Ini lumayan nih, nggak mangkas ya, nggak mangkas kualitas. Kalau ini diving 1080 dan 24 fps aja. Nah, ini berarti cocok juga nih. Ini cocok banget buat Kotra FM yang suka diving. Betul. S Pro 2 itu udah support sampai 8K 30 fps di underwater mode. Sedangkan di Osmo 5 Pro cuman 1080 24 fps. Cuman full HD 24 fps ya. Menang jauh nih S Pro 2 nih. Nah, coba kita tes lagi yang lain. Nah, selain endurance tadi underwater, di sini yang baru lagi. Nah, di S Pro 2 ini ada yang namanya gesture control dan juga ada voice command. Nah, ini fitur yang paling saya suka dari produk Insta360 nih. Jadi kalau kita nyalakan gesture mode-nya ya, itu kita bisa lihat apa aja sih komennya. Jadi komen pertama adalah kalau kita begini nih menggunakan palm ini tuh langsung start video sama stop recording. Kalau kita pakai peace sign, nah itu tuh langsung take a photo. Jadi kita pakai gestur ini ataupun ini, walaupun modenya bukan di mode video atau foto, dia akan langsung otomatis ngikutin. Misalkan saya lagi di mode video, saya peace sign ini, dia langsung take a photo. Nah itu yang saya suka dari si S Pro 2. Osmo 5 Pro ada nggak? Fitur-fitur kayak gitu? Iya, gesture control. Nggak ada. Tapi ada tadi voice command ya? Voice control. Voice control. Oh, gitu ya. Perintah dari suara itu ada. Nah, sama ya berarti sama ya. Kalau voice command S Pro 2 juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komen. Ya, komen pertama bisa take photo, start recording, stop recording, mark that, sama shutdown kamera. Gitu. Oke, kita coba tes ya seberapa cepat kalau kita ngomong voice, kita menggunakan voice command ya. Coba ya. Kan Kotra FM bisa lihat ya, kalau biru ini berarti belum merekam. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di info display ini kita bisa melihat ini lagi di mode video, ini lagi syuting 4K, ini ada rasionya. Ini FPS-nya 120 lagi. Coba saya turunin ke 30 aja. Nah, dan di sini kita bisa melihat ada sisa memory card ya. Berarti kalau saya merekam di 4K 30 fps ini cuma bisa merekam di 27 menit. Dan ini juga ada indikator si battery life. Jadi monitor depan ini adalah sebagai info display. Sedangkan kalau si Osmo 5 Pro kan dia monitor ya. Live view, ya. Ini saya akan tes voice command-nya. Jadi buat Kotra FM yang suka menggunakan voice command, nggak perlu pencet-pencet. Ini dia kita tes ya. Start recording. Tuh langsung recording guys. Cepet ya. Sekarang saya akan bilang stop recording. Langsung stop recording. Coba kalau Osmo 5 Pro. Dia deteksi suaranya sebagus S Pro 2 nggak? Kalau ini sebentar ya, kita coba kita start recording.
Iya, yang nyala malah si S Pro 2. Oke. Stop recording. Nah, langsung mati ya tuh. Kalian bisa lihat bahwa voice command ke S Pro 2 itu sensitif, bagus ya. Ya, ini udah nyala. Bukan sensitif sih. Oke. Ada kayak itu. Coba start recording. Nah, yang nyala ini. Gimana nih? Coba ulang. Nah, ini juga ada fitur menarik ya. Stop recording. Ini ada fitur menarik dari S Pro 2 nih, karena kita nyamber terus nih, ada dimatiin tadi. Coba saya matiin dulu deh, biar nggak nyamber kemari ya. Coba taruh dong. Oke. Nah, ini kita tes. Oke, ini kan udah nyalain. Ini saking responsifnya nyala si S Pro 2 nih. Coba. Oke, start recording. Kok dia ngenalin suara nggak sih, Pak? Udah dinyalain belum voice command-nya? Udah. Coba saya ngomong ya. Iya, apa dia ngenalin si pemilik kali ya? Enggak lah. Enggak. Start recording. Enggak ya? Enggak, iya. Start recording. Start recording. Nah, ini agak susah ya. Kita udah coba berkali-kali nih pakai suara saya, pakai suara Ika. Enggak seresponsif si S Pro 2. Iya. Coba saya ulang sekali lagi ya, takutnya nanti kita di-blame. Nih kita voice control-nya udah kita nyalain ya. Kita kalau melihat komennya di mana, Kak? Nih. Komen si voice control-nya. Ini di sini di pengatur. Oke, coba kita cek. Mungkin kita salah sebut ya. Makanya kita coba double check biar enak nih. Tadi mana ya? Itu dia voice control Inggris. Coba komennya apa aja? Tuh, start recording, stop recording, take photo, sama shoot down. Oke, berarti di sini cuma ada 4 ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Karena kan udah saya on-in nih. Kita tes sekali lagi di mode video. Coba saya ngomongnya lebih pelan. Start recording. Nggak mau. Take photo. Take photo. Ini nggak tahu kenapa ya. Voice command-nya untuk produk DJI yang Osmo 5 Pro ini sudah teriak-teriak tapi belum kurang responsif ya. Bahkan belum bisa, tadi shutdown doang yang berhasil ya. Iya, take photo. Take photo. Nggak bisa juga. Ini nggak tahu kenapa ya. Shutdown. Nah, shutdown mau tuh. Tapi start recording, stop recording, sama take photo agak kurang responsif ya. Kita belum berhasil ya. Ya, belum berhasil. Nggak semudah menggunakan S Pro 2 nih. Kalau S Pro 2 nih, walaupun kalian bisa lihat ya, di sini kan mode video. Sekarang saya bilang take photo. Nah, dia langsung otomatis take photo walaupun tadi ada di mode video. Nah, kalau si S Pro 2 nih walaupun kita di mode video pun kita bilang take photo, dia akan langsung otomatis take photo. Nah, ini kenapa nih? Oke ya. Dan yang saya suka juga selain ada voice command, mereka memiliki gesture control juga, gesture command yang tidak dimiliki oleh si Osmo 5 Pro. Jadi contohnya nih, kalian lagi pakai misalkan tripod lah atau monopod yang panjang nih seperti ini kan. Terus kalian pasti kan nggak bisa tuh pencet tombol shutternya. Jadi kita bisa dengan mudah, contohnya saya hanya menggunakan seperti ini nih. Nah, dia langsung recording tuh. Terus saya begini lagi, dia akan langsung stop recording. Jadi memang gesture control dan voice command di S Pro 2 itu sangat responsif. Jadi buat saya itu adalah nilai plus yang dimiliki oleh Insta360 S Pro 2. Yang belum ada sudah ada ya, cuman nggak seresponsif S Pro 2. Mungkin teman-teman yang pernah pengalaman di-share di kolom komentar. Karena kita kesulitan. Coba tes sekali lagi. Oke. Coba bilang start recording. Start recording. Nah, yang nyala malah si S Pro 2. Nah, ini kita juga ada fitur menarik dari S Pro 2. Misalkan kita tadi start recording ya, kita nggak mau ambil scene-nya, kita bisa tekan tombol si shutter, tombol recordnya di atas, saya tahan. Nah, dia langsung bisa cancel recording. Jadi saya ulang ya. Jadi ini saya tahan nih, bagian atas, saya tahan aja. Nah, dia bisa ada quick cancel recording. Nah, langsung di cancel recordingnya. Jadi nggak buang-buang memori. Nah, apakah ada fitur seperti itu di Osmo 5 Pro?
Oke. Enggak. Nggak ada ya? Belum ada, iya. Nah, sekarang kita akan coba quick capture. Betul. Seberapa cepat si S Pro 2 mengambil, kalau kita lihat sesuatu yang kita suka, kita pencet yuk, kita coba tes ya. Mode foto, video? Quick capture kan langsung ke video kalau saya punya. Coba dimatiin dulu dong. Oke, sebentar. Ini kita menggunakannya pada saat kondisi mati ya. Yuk, sama-sama tekan ya. 1, 2, 3. Nah, langsung. Nah, kita bisa lihat bahwa si S Pro, Osmo 5 Pro lebih cepet ya dibanding si S Pro 2. Iya. Itu juga fitur yang menarik tuh. Saya juga lumayan suka tuh pakai Osmo 5 Pro karena quick capture-nya cepat. Oke. Kayaknya dia paling cepet deh di antara semua action cam untuk masalah quick capture-nya. Jadi misalkan dalam kondisi mati terus tiba-tiba kita ada momen gitu nggak mau kelewatan, langsung di ini di aja. sini kalian bisa lihat ya, lebih cepat berapa detik nih? 2 detik ya. Saya 29, situ udah 32 ya. Iya. Jadi emang lebih cepat 2 detik komparsi ke S Pro 2. Nah, tapi saya punya cancel recording nih, dia nggak punya nih. Saya ya udahlah ya gitu. Cancel recording. Oke, next. Kalau di bagian setting tadi ada endurance mode, ada underwater mode, terus apa lagi? Ada voice command, gesture command. Hanya itu sih di bagian setting yang ada di S Pro 2. Kalau Osmo 5 Pro kira-kira di bagian setting apa? Ada apa yang menarik? Lock screen juga tuh. Lock screen lumayan juga ya untuk kalau misalkan lagi di underwater gitu biar kita nggak bisa lock screen. Sama ya. Terus voice control sama sih. Overall sama tadi yang udah disebutkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian modenya ya. Coba kita masuk ke mode. Nah, di mode kalau S Pro 2 ya seperti biasa ya, ada video, ada foto, ada interval, ada burst foto, ada nggak itu semua yang saya sebut? Slow motion, ada time lapse, ya. Slow motion, loop recording. Nah, di S Pro 2 itu memiliki dedicated dashcam mode. Ya, jadi kita bisa menggunakan S Pro 2 kita sebagai dashcam. Dan kalau kita colok ini ke komputer itu bisa jadi webcam. Nah, apakah Osmo 5 Pro memiliki fitur itu? Ada. Ada ya, jadi sama dia ya. bisa digunakan untuk live streaming ya, seperti untuk dicolok ke. Oh, bisa live streaming? Iya. Saya punya nggak bisa. Untuk kameranya. Jadi tetap misalkan kita colok ke laptop atau PC gitu, itu bisa dijadikan kamera webcam sebagai webcam live streaming. Tapi kalau fitur live bisa nggak? Oh, nggak. Yang langsung live streaming belum bisa ya? Oh, belum bisa ya? Oke. Nah, terus ini juga ada time lapse, ada time shift, ada free frame video. Nah, Osmo 5 Pro ada nggak free frame video? Ada. Itu hanya Insta360 ya? Ya. Jadi mode free frame video ini memang hanya ada di produk Insta360. Buat Kotar FM yang bingung apa sih artinya free frame. Nah, kalau kita masuk ke mode free frame nih, saya masuk ke mode free frame. Ini kita bisa melihat ya, di sini ada frame-nya ya. Nah, ini cocok banget buat konten kreator yang masih galau nih, gue mau ngupload di platform mana, mau horizontal, mau landscape atau portrait. Nah, di sini kita langsung dikasih nih grid-nya nih. Jadi kita bisa langsung menyesuaikan nih. Kalau gua ngambil kayak gini nih, gua tahu nih gua portraitnya dapat sebagaimana, landscape-nya sebagaimana. Nanti tinggal di crop tanpa mengurangi si image quality-nya. Jadi memang cocok banget nih buat para content creator yang masih kadang suka bingung atau galau, gue pengen upload di yang mana sih, mau landscape atau portrait, tenang aja. Kalau masih galau, fitur itu sudah tersedia di S Pro 2. Tinggal masuk ke mode free frame, langsung ada kelihatan grid-nya ya. Kalian bisa langsung melihat. Kalau potongan portrait seperti apa, kalau potongan landscape seperti apa. Nah, ini menarik nih. Ini hanya dimiliki oleh si Insta360. Insta360. Dan ini pun kalau kita masuk ke mode free frame, kita bisa up to 4K 60 fps video mode-nya. Karena Osmo 5 Pro nggak punya ya nggak usah dibahas ya. Oke, next. Apalagi fitur menarik? Kita lagi. S Pro 2 memiliki pure video. Itu memang didesain khusus untuk kondisi low light. Nah, kita juga semua
Super Night kita namanya. Oh, namanya Super Night. Super Night itu untuk perekaman low light atau mode malam hari. Nah, kalau di mode malam hari, saya mode video di 4K 60 fps. Oke. Ini 4K 30 fps. Hanya di 30 fps. Oke, jadi kalau kondisi low light, S Pro 2 menggunakan fitur pure video. Itu fitur yang memang dikhusus untuk mode low light. Tapi kalau pakai mode video, silakan ya. Tapi mungkin harus di-adjust secara manually settingannya. Tapi kalau si pure video tetap bisa kita adjust manually, tapi memang udah didesain agar pada saat kondisi low light tuh gambarnya lebih bagus saja, lebih terang lah. Ya, jadi di sini itu dia sampai 4K 60 fps. Kalau untuk si Osmo 5 Pro nih 4K 30 fps. Kecuali yang 1080 ya, itu dia baru bisa 60 fps. Nah, kalau 1080-nya juga sama sih, di 60 fps juga. Tapi memang kalau kita nyalain di 4K 60 fps, langsung keluar tuh warna kuning-kuning ya, kelihatan ya. Langsung dikasih warning bahwa kalau kita merekam di kondisi 4K 60 fps itu akan cepet panas. Jadi mereka kalau kuning-kuningnya itu akan hilang kalau saya turunin ke 30 fps. Kalau saya naikin lagi nih ke 48 tuh langsung keluar tuh kuning-kuningnya tuh ya. Jadi kamera akan cepet panas di kondisi kalau menggunakan fitur ini di saat low light. Jadi dia udah kasih tahu, udah kasih warning gitu. Jadi kalau lu ngerekam terus ininya panas, ya lu tau lah kita udah kasih warning ke kalian gitu. Nah, kalau kita masuk ke mode video, mode videonya tuh kita sampai 8K 30 fps. Kualitas videonya tuh 8K 30 fps. Kalau Osmo 5 Pro berapa? Hanya 4K 4K 120 fps. Oh, kalau di sini 4K-nya juga sama ya, sampai di 120 fps juga. Jadi untuk kualitas video Insta S Pro di 8K 30 fps, di 4K pun 120 fps. Full HD-nya sampai 240 fps. Oke, kalau ini Full HD-nya ada 240. Sama ya? Sama. Oke, sama. Tapi saya sendiri sebenarnya jarang banget ngerekam di kondisi 8K ya. Betul, Karena sebenarnya kalau 8K di action cam tuh boros banget baterainya. Betul. Terus ininya memorinya juga cepat habis, betul. Begitu. Jadi saya memang sebenarnya jarang sih menggunakan fitur itu, tapi karena kita lagi pengen ngadu. Betul ya. S Pro 2 harus jumawan ya gitu. S Pro 2 itu bisa 8K 30 fps dan paling rendah di 24 fps. Ya, udah pasti kalau kita merekam di settingan 8K ya baterai akan cepat habis ya. Tadinya 4K 30 fps bisa sampai 2 jam, mungkin ini nggak nyampe 2 jam ya. Jadi ya, tapi sudah tersedia untuk kalian kalau memang pengen ngerekam di 8K itu sudah ada. Iya, betul. Kalau memang butuh ya gitu, tapi kadang kembali lagi kalau kita pribadi 4K udah cukup banget seperti itu. Ini udah. Nah, untuk stabilisasi. Nah, buat saya semua action cam stabilisasinya udah bagus. Nah, kalau di Insta S Pro itu nama stabilisationnya cuma ada 3 level. Kita ada yang standar. Sama ada yang low dan juga standar. Sorry, ini kalau saya pakai 8K 30 fps tuh cuman ada 2 pilihan ya, low atau standar. Tapi kalau saya ganti ke 4K, itu ada 3 level, low, standard, dan high. Dan kita juga bisa matiin stabilisasinya off. Nah, tapi ada pilihannya ada low, standard, dan juga high. Saya sih rata-rata menggunakan yang standard stabilisasinya. Betul, kalau misalkan untuk di Osmo Action 5 Pro, dia ada sama tadi ada yang standar, terus namanya dia Rocksteady. Ada Rocksteady dan Rocksteady Plus. Kayak gitu. Nah, bedanya itu tadi misalkan kalau misalkan Rocksteady Plus itu buat yang lebih ekstrim. Misalkan kita naik sepeda kan mesti guncangannya banget. Nah, teman-teman boleh pakai itu. Cuman kalau misalkan kayak tadi daily aja gitu, nggak terlalu yang ekstrim, ya bisa pakai Rocksteady atau ya standar aja. Gitu. Berarti Osmo 5 Pro tuh punya term sendiri ya? Kayak gitu. Starbucks, Tol, Grande, Venti. Orang kalau misalkan nggak ngerti tuh yang satu mana nih?
Yang gede aja bilang gitu kalau misalkan orang awam aja. kan ya. Nah, kalau S Pro 2 termnya tuh udah lebih umum ya. Nah, cuman ada low, standar ataupun high. Ini Kalau tadi Rocksteady. Iya, jadi Rocksteady Plus. Jadi ada 2 doang ya? Sama sisanya ya standar off ya. Off, berarti off, Rocksteady dan Rocksteady Plus. Berarti hanya 2 ya? Untuk yang Rocksteady. Dan tadi ya, jadi semakin kita pakai Rocksteady Plus gitu akan lebih cropping. Jadi kayak misalkan lebih cropping ya? Iya, jadi lebih smooth. Kayak misalkan standar itu dia misalkan di 15 mm gitu ya untuk vocal length-nya ya. Tapi kalau misalkan yang Rocksteady Plus dia 17 mm gitu, jadi akan lebih ada cropping kecil, ya? Iya, kalau di sini nggak ada sih. Nggak ada ya, jadi dia aman standar nggak ya. ada croppingan sama sekali. Gitu. Nah, apalagi yang kita bisa bahas? Ini dia. Kalau di Insta S Pro 2 itu kita bisa zooming nih. Jadi kita bisa lihat ya. Ada 1 kali dan 2 kali nih. Jadi saya bisa zoom. Tek. Nah, tuh zoomingnya seperti ini. Nanti kita kasih footage-nya ya. Yang zooming sekali versus yang zooming 2 kali. Ini juga sama nih. Ini ada nih digital zoom ya namanya tuh. Iya, digital zoom. 1. Bisa diatur malah ya? Iya. Bisa diatur. Kalau S Pro 2 tuh hanya sekali atau 2 kali. Nah, ini bisa tuh kayak 1,1, 1,5 sampai 2. Oke. Kayak gitu. Berarti Osmo 5 Pro memang bisa kita atur untuk digital zoomingnya ya. Sedangkan S Pro 2 hanya either sekali ataupun 2 kali. Betul. Nah, di sini di sini S Pro 2 memiliki ada berbagai macam FOV nih. Ada dari action FOV, action view, mega, ultra, D-Warp sama linear. Yang ini nanti ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau action view memang diperuntukkan untuk action sports kayak ski, bungee jumping, cycling gitu. Ini sama juga ada standar atau D-Warp ya, ada wide dan ada ultra wide. Jadi ultra wide hanya sampai ultra wide ya. Sedangkan S Pro 2 ada mega view. Ya, seperti saya bilang tadi, S Pro 2 punya FOV itu 157 derajat. Mereka itu yang udah paling wide untuk jajaran action cam. Nggak ada lawannya deh. Mungkin nanti Osmo 6 Pro kali bisa ngelawan ya, tapi saya nggak tahu. Nah iya, jadi ultra wide. Jadi tadi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman mau menangkapnya seberapa lebar, seperti itu bisa kita atur aja. Ya. Tapi kalau untuk nge-vlog biasanya saya pakai D-Warp itu udah cukup banget. Jadi di sini sebenarnya sangat gampang ya. Kalau pada saat kita memilih mau menggunakan yang mana tuh sudah ada penjelasannya. Jadi Kotor FM tuh kalau beli produk S Pro 2 nggak perlu takut bingung nih D-Warp untuk apa, Ultra untuk apa. Setiap kali kita mau ganti itu sudah ada penjelasannya di samping. Kayak ultra wide itu suitable for scene requiring a wider view. Kayak di gunung, pada saat hiking ataupun other outdoor sport. Jadi ya kalau kita lagi climbing atau hiking ya udahlah, langsung aja kita ikutin referensinya yang ultra wide. Berarti itu friendly juga ya buat orang yang baru pertama kali main action cam seperti itu. Nah, kalau mega view ini dia bilang ideal for cityscape. Providing wide view with minimal distortion for natural look. Jadi ya sebenarnya udah ini sih udah ada penjelasan ya di setiap kali FOV-nya mau pilih apa sudah ada penjelasannya. Itu sama nggak kayak si Osmo 5? Enggak, tapi dia kayak misalkan tadi wide itu focal length-nya berapa gitu. Lebih ke arah situ ya penjelasannya. Jadi, ada penjelasannya juga, cuman kalau ini kan sekalian dikasih saran ya, untuk ini saran, gitu. Gitu. Nah, habis itu ada apa lagi? Kita bisa lihat nih kalau di bagian manual setting ya. Yang terbaru ini sudah mempunyai Leica Lock. Yang artinya ini cocok banget buat teman-teman para content creator yang suka color grading. Nah, jadi kalau yang demen color grading itu kita bisa menggunakan fitur si iLock ini. Kalau Osmo 5 Pro pasti juga ada ya? Ada. Jadi setting untuk pro ya, profesional ya. Jadi D-Lock. D-Lock. D-Lock ya. Kalau S Pro 2 namanya iLock. Nah, sekarang kalau untuk color profile-nya S Pro 2 memiliki yang kedua ya. Ini ada tambahan nih. Standarnya udah pasti. Sebentar saya cek ya. Ada standar. Ada Vivid, itu standar flat. Nah, yang terbaru nih,
di S Pro 2 itu ada Leica Natural, ada Leica Vivid, dan juga ada film, ada klasik nih baru semua nih, ada portrait, film, klasik, vintage, urban, sama night. Nah, jadi di sini ada beberapa color profile yang memang sudah disediakan buat kalian yang beli S Pro 2 ini sudah ada. Tinggal dipilih, tinggal sesuai dengan seleranya mau yang mana. Nah, kalau si Osmo 5 Pro ada apa aja nih color profile-nya nih? Nah, kalau color profile, ya jadi nggak ada filter ya? Nggak ada. Ternyata Osmo 5 Pro tidak memiliki color profile, tapi mereka sudah 10-bit ya? Iya, dia sudah mendukung perekaman untuk 10-bit. Kalau S Pro 2? Belum ada 10-bit. Tapi kita kan punya iLok ya, nanti kita coba compare iLok-nya yang S Pro 2 versus yang si D-Lock-nya si Osmo 5. Osmo 5 Pro ya. Yang mudah-mudahan kalau kita udah update firmware, siapa tahu bisa nongol 10-bit ya, tapi saya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah akan kapan diupdate-nya ya. Terus selain itu apa lagi ya yang bisa kita bahas di sini? Terus memori penyimpanan. Oh iya, kalau S Pro 2 sayangnya belum ada internal memory ya. Dia masih menggunakan micro SD. Jadi tinggal dibeli aja mau berapa giga ya, tinggal colok aja untuk memorinya. Kalau Osmo 5 Pro? Udah dong. Ini sudah ada internal memorinya 47 GB. Wah, lumayan. Iya. Oh, bukan lumayan. Sangat lumayan. Sangat bagus tuh. 47 GB itu kira-kira kalau buat Kotar FM, kalau kita merekam di 4K 30 fps itu bisa berapa lama ya? Kalau misalkan durasi videonya itu sekitar 80 menit. 80 menit. 4K. Itu habis tuh ya, kalau 8 giga tuh habis ya. Iya. Jadi bagus juga ya. Betul, dan kalau misalkan untuk 1080-nya itu bisa 3 jam. 3 jam? 3 jam, iya. Jadi misalkan ketinggalan memori atau apa, atau belum punya memori, belum beli, udah langsung bisa ngerekam karena punya internal. Ini gong banget sih. Game changer banget sebenarnya ya. Saya juga berharap S Pro 3 itu nanti ada internal memori sama kayak Go 3S yang mereka punya kan, ada internal memori. Tapi itu bisa tambah micro lagi nggak? Bisa, bisa. Ini ada pilihannya, ada pilihannya. Jadi kita bisa memilih mau menyimpan di internal ataupun di micronya ya, eksternal. Oke. Nah itu tidak dimiliki oleh S Pro 2 tuh internal memori ya. Tapi kalau tadi ya kreatif fitur ini menang ya untuk kreatif fitur tadi. Ya, beberapa yang ini. Kembali lagi kepada Kotar FM ya. Kalau yang suka flip screen ya hanya dimiliki oleh si S Pro 2. Iya, betul. Tapi kan kalau si itu kan di depan ya. Di depan, iya. Dan itu touchscreen nggak bagian depannya? Oke, touchscreen. Dan itu bisa diubah ya. Nah, kalau si S Pro 2 tuh info display-nya tidak touchscreen. Oke, jadi memang dia hanya sebagai informasi aja. Tapi bisa kita matiin nih. Oh ya? Biar lebih diskret. Jadi kalau kita pengen merekam secara diam-diam nih, saya nggak mau kamu tahu atau apa, kita bisa ubah nih di settingannya nih. Apa tuh namanya? Nggak, masuk ke setting aja. Oh. Coba saya tes ya. General. Indikator light bisa saya matiin. Oke. Mati ya. Oh iya. From sound-nya saya bisa, oke ini udah saya low juga. Setahu saya info display. Nah, front screen display bisa saya matiin. Nah, udah ini udah saya matiin semua ya. Nah, tuh. Udah gelap ya. Sekarang kalau saya record nih, saya pencet record. Sekarang saya recording ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada lampu warna merah. Jadi kalau kita pergi ke mall nih, kan nggak boleh foto atau video nih, pakai action cam ataupun kamera. Kita bisa mematikan info display ini. Jadi kalaupun kita pegang-pegang, kita tinggal attach di baju atau di mana kan mereka nggak tahu kalau itu nyala ya. Iya. Nah, jadi bisa lebih diskret lagi. Terus ditegur, nggak boleh ngerekam. Enggak, kok mati. Iya. Nah, coba Osmo 5 Pro bisa nggak kalau kita monitornya nih tiba-tiba bisa kita matiin nggak? Enggak, dia itu nggak bisa. Jadi dia tetap, walaupun misalkan tuh dia tetap ada indikatornya. Oh, dia berubah seperti itu ya? Oke. Iya, walaupun apa namanya, nggak kelihatan kitanya ya. Misalkan agak dimatiin lah, tapi tetap ada ini. Berarti tetap kelihatan tulisan itunya ya? Iya, jadi ini nggak bisa diam-diam rahasia. Nah, jadi yang demen diam-diam nih,
Ini. S Pro 2 memiliki fitur untuk mematikan si info displaynya ya. Jadi benar-benar nggak ada lampu, displaynya pun juga bisa kita hilangin. Oke, apalagi yang bisa kita bahas selain itu? Nah, kalau ini udah ya, mungkin ya. Tadi kita udah bahas semuanya ya. Hampir semua aksesoris sudah sih. Aksesorisnya cuma magnet mount aja. Iya. Oh ya, Apa? sayangnya ini kita bisa lihat di atas boxnya ya, bahwa S Pro 2 ini tidak support fast charging. Oh, jadi cuma 10 sampai 27 watt aja. Jadi untuk dia charging sampai full itu 45 menit itu 80%. Oke. Nah, kalau Osmo 5 ini sudah mendukung fast charging. Hanya dengan ngecas tadi 15 menit itu bisa ngerekam sampai 2 jam. Oh. Iya, jadi udah 50% ya ibaratnya kalau 2 jam tuh. Iya. Gitu. Oke. Jadi Osmo 5 Pro sudah support fast charging sedangkan S Pro 2 belum. Nah, nextnya kita coba mengkonekkan si mic eksternal ya. Betul. Nah, kalau si S Pro 2 untuk bisa kita konekin ke mic eksternal itu harus beli mic adapter. Ya. Tanpa menggunakan mic adapter kita tidak bisa menggunakan external mic. Sedangkan Osmo 5 Pro ini kalau misalkan Osmo 5 Pro, kalau teman-teman mikrofonnya juga masih satu ekosistem, masih satu merek DJI, mau mic mini atau mic 2, dia bisa connect secara wireless. Jadi tanpa colok-colok lagi, langsung bisa connect. Kita akan buktikan. Buktikan ya. Oke. Ya, semoga kedepannya Insta360 ngeluarin wireless mic. Jadi mereka bisa satu ekosistem dengan action cam lainnya ya. Betul. Action cam Insta360, sorry. Nah, jadi secara setup mic eksternal di S Pro 2 ataupun di seri Insta360 lainnya itu sama ya. Kalian tinggal beli mic adapternya, ini kita bisa beli. Lalu kita copot ya yang di bagian sini nih, di tempat charging nih. Ini kita tinggal tarik aja, jangan takut patah, ini bisa ditarik. Nah, habis kita tarik, kita colokin mic adapternya USB-C ketemu USB-C. Ya, kita colok seperti ini sampai dia bunyi klik. Nah, berarti sudah terpasang dengan tepat. Cara setupnya itu kita harus menggunakan kabel TRS. Jadi contoh nih, kalau yang si DJI mic, ini DJI apa? Mic mini ya? Mic mini. Nah, jadi kalau DJI mic mini ini, saya butuh kabel TRS-nya. Jadi ini cara setupnya udah kita colok ya, mic adapternya. Kita menggunakan kabel TRS-nya. Kita colok di sini. Dan juga satu lagi ke receiver-nya. Jadi cara setupnya seperti ini ya. Dan yang bagian USB-C ini adalah untuk charging. Jadi kalau kalian colok USB-C punya receiver di sini nggak akan berfungsi. Karena USB-C yang bagian bawah ini adalah untuk charging. Jadi kalau kalian pada saat bikin podcast ataupun YouTube ataupun merekam, bisa sambil charging biar baterainya nggak habis. Nah, setelah kita connect, ini cara setup sudah, mic adapter, kabel TRS ke receiver, mana mic-nya. Nah, ini udah otomatis nyambung nih. Tes. Nah, ini belum nyambung nih. Mic nomor 2 mana? Ini dia ya. Nah, ini kita tinggal ambil mic-nya aja. Nah, ini udah connect ya, hijau dan hijau. Nah, Kotrafnya bisa langsung lihat sendiri, sudah ada si soundbar-nya. Tuh, sudah ada soundbar-nya ya. Jadi ini sekarang sudah terkonek nih mic-nya. Jadi cara menghubungkan mic eksternal ke S Pro 2 harus beli mic adapter. Dan kompatibel ke semua wireless mic yang ada di pasaran. Tapi cara setupnya seperti ini, harus menggunakan kabel TRS, colok ke receiver-nya, dan akan langsung connect. Dan ini pun bisa 2. Bisa 2? Bisa 2. Ini kan kita satu coba nih. Ya. Nah, ini kalau kita konekin lagi. Karena memang DJI-nya ada 2 gitu ya. Jadi kalau pakai receiver-nya bisa 2 tetap ya. Kok malah saya matiin. Nah, connect. Jadi memang bisa 2 ya. Nice. Kalau menggunakan receiver-nya memang bisa 2. Seperti itu ya. Nah, jadi begitulah cara setup mic eksternal ke S Pro 2. Kalau si Osmo 5 Pro mah enak ya. Kita bisa connect wireless nih kita. Ini saya unplug dulu. Hampir dulu. Untuk Osmo Action 5 Pro, kayak tadi saya bilang, itu nggak perlu tambah kabel apapun. Bisa connect secara wireless. Perlu receiver ya? Betul.
Ya. Jadi misalkan asal tadi ya satu ekosistem Satu untuk ekosistem. mikrofon DJI aja. Nah ini misalnya kita taruh contoh mic mini. Ini kita keluarin mikrofonnya. Nah terus ini kita nyalain cara settingnya. Cara settingnya juga gampang banget teman-teman. Ini tinggal masuk ke setting. Ke sini. Terus tuh langsung ada tulisan wireless mic ya. Jadi tinggal kita klik. Bisa langsung 2 ya? Iya, dan langsung 2, betul. Cara wirelessly. Betul. Dan ini kita tinggal di pairing ya. Oke, sebentar lagi. Nah, wireless mic connected. Artinya memang sudah connect segampang itu dan secepat itu. Kita confirm, terus kita lihat tuh. Udah ada soundbar-nya, artinya memang sudah connect. Nah, ini di sini juga ada. Nah, jadi kelebihannya itu selama masih satu ekosistem, DJI juga itu kita sangat mudah banget. Bisa langsung connect secara wirelessly ya. Betul. Iya, kekurangannya S Pro 2 emang Insta360 nggak punya mic aja sih. Kalau ada mungkin bisa satu ekosistem dengan betul. Tapi dengan mic adapter tadi bisa lihat ya, kita bisa connect DJI Mic Mini dan semua wireless mic bisa cara setupnya sama. Nah, kalau di luar DJI punya produk, nah coba mana? HoloLens bisa nggak? HoloLens, oke. Gimana cara konekin HoloLens ke Osmo 5 Pro? Oke. Coba kita cek ya bagaimana cara setapannya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk connect ke mikrofon yang bukan merek DJI. Seperti ini kita contoh HoloLens Lark M2 karena kita punya harus pakai ini nih. Oh, receivernya USB-C ya? USB-C. Nah, ini sama tadi kita copot aja, nggak perlu takut, karena memang bisa dicopot. Kita coba tes ya. Misal, kita colok ke sini. Oke. Ya, dicolok. Nah, ini connect ya. Sebentar. Oke, nah udah pairing artinya hijau artinya sudah pairing. Ini tinggal di plug and play ya. Kita lihat soundbarnya udah ada kayak gitu. Seenak itu ya? Iya betul. Nah segampang itu. Jadi tadi ya kita tidak perlu mikrofon adapter lagi. Nggak perlu. Untuk Osmo 5. Ya. Tinggal plug and play. Hemat. Ya benar ya. Dari aksesoris hemat juga ya, aksesoris itu hemat. Saya akuin memang itu kelebihannya Osmo 5 Pro ya. Jadi nggak perlu beli mic adapter, udah bisa langsung connect wirelessly sesama produk DJI. Dan kalaupun bukan produk DJI ya kayak HoloLens itu mereka bisa langsung colok receivernya. Sedangkan kalau di S Pro 2 itu nggak bisa. Saya buktiin ya kalau pada nggak percaya ya. Makanya harus beli si mic adapternya. Jadi ini saya nyalain sekali lagi, kita kasih pembuktian aja ya. Itu sebenarnya ya kekurangan di produk Insta360 sih, nggak semudah si Osmo 5 Pro. Jadi ini receivernya saya colok ke body S Pro 2 ya. Nah begitu saya colok, memang dia kesannya lagi mau pairing tuh. Tapi begitu, coba kita pairing ya. Ini udah connect sih, tes. Tapi tuh. ada soundbarnya. Dia udah connect ya, tuh sama hijau. Cuman tidak ada soundbarnya tuh. Artinya memang tidak mendukung. Karena emang USB-C yang di bagian situ fungsinya hanyalah untuk charging. Ini kita dilihatnya sudah sama-sama hijau, berarti sudah ke pair. Tes. Tapi memang tidak ada si soundbarnya. Versus yang tadi saya pakai mic adapter, kita bisa langsung melihat ini sudah ada si soundbarnya. Tes. Jadi memang untuk mengkonekkan mic eksternal ke S Pro 2 harus menggunakan mic adapter. Tanpa menggunakan mic adapter, kalian tidak akan bisa konekin dengan mic eksternal. Betul. Berarti even yang untuk smartphone only pun juga bisa colok ke action cam ya? Betul, iya. Coba, mana Boya Mini? Oke, Boya Mini, betul. Kita tes sekali lagi ya, Boya Mini. Apakah bisa nih? Boya Mini itu memang didesain khusus untuk smartphone only. Tinggal plug and play. Nah, apakah Boya Mini ini bisa kita pakai di Osmo 5 Pro? Karena kan sama-sama USB-C ya colokannya ya.
Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Ternyata kalau yang smartphone only, kita colokin nggak berfungsi ya. Ini lampunya nggak nyala, ini juga masih pairing ya, berarti nggak bisa nih. Kalau yang untuk smartphone only, walaupun sesama kepalanya USB-C, ternyata tidak bisa. Oke. Tapi any mic kayak HoloLens karena ada punya receiver-nya nih USB-C itu bisa. Iya. Oke. Sekarang kita akan tes video kualitas S Pro 2 versus Osmo 5 Pro. Nanti tinggal Kotara FM lihat kira-kira bagusan mana. Karena kalau buat saya itu sebenarnya selera ya. Betul, iya. Bagusan mana itu selera. Itu dia tadi perbedaan video S Pro 2 versus Osmo 5 Pro. Nah, buat Kotara FM yang pengen coba-coba dulu sebelum beli, datang aja ke Kota Raya di Glodok ataupun di Mangga 2 Mall karena kita sudah ada demo unitnya. Nah, dan kebetulan kita juga ada event menarik. Stay tune aja, pantengin aja di Instagramnya Kota Raya karena kita setiap Sabtu kita punya program nongkrong bareng. Dan di sana itu sudah ada produk spesialisnya dan juga demo unit yang sudah kita sediain untuk kalian yang bisa coba-coba dulu biar pasti nih, oh gue yakin gue pengen beli ini baru dibeli. Dan tenang aja, kalau kalian nongkrong kita juga nggak pernah maksa kalian untuk beli. Kita hanya ingin memberikan the best service untuk semua Kota Raya FM. Betul. Edukasi dan informasi juga, edukasi dan ngajarin informasi juga. Sampai bisa. Kalau yang belum bisa, diajarin sampai bisa ya. Betul. Oh tadi saya ada salah ngomong. Demo unitnya ini yang S Pro 2 dan Osmo 5 Pro ini ada di toko Glodok. Hanya di Glodok saja. Tapi kalau kalian ke Mangga 2, kita bisa kirim demo unitnya ke Mangga 2 asal kalian mau nunggu. Betul. Tapi kalau mau langsung ya ada yang di Glodok. Nah, untuk bagusan mana? Silakan Kotara FM menilai sendiri. Betul. Karena kita jual dua-duanya, kedua produk kita jual. Semoga informasi yang saya dan Ika berikan itu bermanfaat untuk kalian bisa memilih. Lebih baik si S Pro 2 ataupun si Osmo 5 Pro. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Pastinya kita akan membawa pembahasan-pembahasan yang menarik lagi. Bye-bye. Bye.